Senang sekali bisa kembali ke City of Love. Thank you buat Pastor Timothy dan Ibu Evelyn buat kesempatannya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, bagi saudara yang belum pernah ketemu saya sebelumnya, perkenalkan nama saya Henny Kristianus, pendiri dari Yayasan Tangan Pengharapan. Sebentar ada video dari Tangan Pengharapan tentang apa yang kami kerjakan bagi Tuhan. Silakan. Tangan Pengharapan lahir dari mimpi anak bangsa yang rindu untuk menolong rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Tangan Pengharapan berdiri sejak tahun 2007 dan sudah 12 tahun Tangan Pengharapan berkarya untuk Indonesia dengan visi mewujudkan generasi dan masyarakat yang beriman, cerdas dan berkarakter untuk mensejahterakan bangsa, dan misi membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis. Tangan Pengharapan secara konsisten memberikan makanan bergizi secara gratis bagi lebih dari 5.000 anak di 70 centers yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah program utama yang Tangan Pengharapan kerjakan untuk Indonesia. Pendidikan. Di Feeding and Learning Center, Tangan Pengharapan memberikan makanan bergizi disertai bimbingan belajar gratis. Mendirikan sekolah-sekolah PAUD untuk membantu anak-anak usia dini untuk mempersiapkan diri masuk ke sekolah dasar. Melalui sekolah keterampilan, Tangan Pengharapan mengajar anak-anak berbahasa Inggris dan komputer. Fasilitas pendidikan. Selain memberikan pendidikan yang berkualitas, Tangan Pengharapan juga memberikan fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah, buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, sepatu, tas, dan seragam sekolah secara gratis. Program Guru Pedalaman. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia, Tangan Pengharapan mengirimkan tenaga-tenaga pengajar berkualitas, guru-guru berstrata 1, untuk mengajar di senter-senter Tangan Pengharapan di sekolah-sekolah negeri yang kekurangan guru di pedalaman, demi meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di pelosok Indonesia, serta meningkatkan kualitas dan teknik mengajar para guru di seluruh pelosok negeri melalui pelatihan guru, Training for Teachers. Children Rescue Home. Rumah perlindungan anak merupakan asrama bagi anak-anak pedalaman yang berprestasi, namun berasal dari keluarga tidak mampu untuk menerima beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan. Sekolah Penjara. Khusus untuk wilayah Jakarta, Tangan Pengharapan bekerja sama dengan LPKA Salemba dan LPKA Pondok Bambu dalam mengadakan sekolah di penjara yang mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti ujian paket ABC, keterampilan bahasa Inggris dan komputer, serta keterampilan lainnya seperti barista dan pijat refleksi, agar setelah bebas nanti anak-anak ini dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan sebagai modal untuk hidup yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat. Berupaya mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, Tangan Pengharapan mendirikan Life Training Center untuk melatih masyarakat mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, peningkatan hasil tani, dan pembuatan water tank untuk menampung air hujan. Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang belum menjangkau desa-desa terpencil di Timor NTT membuat Tangan Pengharapan mengadakan mobile clinic untuk memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat di berbagai pelosok. Dengan program mobile klinik, Tangan Pengharapan menempuh medan yang sulit agar dapat menjangkau masyarakat di pelosok desa di pedalaman Timor NTT yang jauh dari fasilitas medis. Hal ini memudahkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan gratis. Life Changing Journey, sebuah program Holiday with a Mission yang terbuka untuk umum. Sebuah kesempatan untuk berbagi hidup dengan masyarakat dan anak-anak di pedalaman sambil menikmati keindahan alam Indonesia. Terima kasih kepada partners yang setia mendukung kegiatan Tangan Pengharapan melalui donasi langsung ataupun dengan membeli merchandise positif dan batik Tangan Pengharapan. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Helping people live a better life. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Saya dan suami sangat mengucap syukur kalau sudah 12 tahun Tangan Pengharapan berdiri dan hari ini ada di 70 titik di seluruh Indonesia, mulai dari Nias sampai Papua, dari Maluku Utara sampai ke NTT, dan kami telah menjangkau lebih dari 5.100 anak dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan gratis. Dan berbagai pelayanan yang tadi Anda lihat, semuanya sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan. Karena kami hanya mengandalkan Tuhan di yayasan ini. Tanpa Tuhan kayaknya kita nggak bisa ya. Nggak ada konglomerat di belakangnya, nggak ada gereja yang mensupportnya, dan kami nggak punya bisnis sama sekali. Sejak 2006 ketika Tuhan memanggil kami pulang ke Indonesia, kami mendedikasikan firman hidup kami hanya untuk memberitakan Injil dan menjalani panggilan kami. Dan sepeser pun tidak kami ambil dari yayasan, kami tidak ambil gaji, dan kami tidak ambil keuntungan sedikit pun dari penjualan merchandise kami. Dan semuanya buat menghidupi anak-anak bangsa di seluruh Indonesia. Saya tidak hadir sendiri, siang hari ini ada anak-anak asuh saya dari berbagai pulau di Indonesia
Indonesia yang ikut membantu kami. Ada 3 yang duduk di tengah situ. Bisa bangkit berdiri, Opelina, Riana sama Tina. Nah ini anak-anak asuh saya. Sebagian bantu papahnya ya, pelayanan di tempat lain, Pak Jojo yang tempo hari khotbah. Suami saya lucu sekali bukan? Nah, baik, ada anak kandung saya juga, Chloe, Zoe dan Excel di sini. Mereka agak malu jadi saya nggak suruh berdiri ya, nanti saya dimarahin pulang ini. Baik, saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa setelah ibadah ini selesai, di luar ada merchandise Tangan Pengharapan yang bisa saudara lihat dan keuntungannya kami kembalikan perpuluhannya untuk gereja setempat. Baik, pagi hari ini saya ingin khotbah tentang what made Jesus mad. Tahukah saudara bahwa Yesus bisa marah? Ya, saudara, kalau saudara cinta sama orang, mengasihi istrimu, saudara nggak hanya sekedar pengen tahu dia suka makan apa. Tapi saudara pengen tahu apa yang bisa bikin dia marah. Yang suami-suami bilang, amin. Lebih baik keep the marriage safe, avoiding the problem supaya istri kita nggak marah-marah. Ada amin bapak-bapak? Nah, ada hal-hal yang kita perlu belajar tentang Yesus. Nggak hanya sisi kasihnya, tidak hanya sisi kebaikannya, tapi belajar hal-hal apa yang Yesus nggak suka dari kita. I think it's very important. Amen. What made Jesus mad? Apa yang bikin Yesus marah? Ada 5 hal yang membuat Yesus marah di dalam perjanjian baru. Yang pertama, orang-orang munafik. Yang kedua, orang-orang agamawi. Yang ketiga, orang Kristen yang cari aman. Yang keempat, orang yang menyepelekan pelayanan anak. Dan yang kelima, orang yang mencari keuntungan dalam kedok pelayanan. Saya akan bahas satu-satu tentang orang yang munafik. Baca sama-sama yuk, Matius 23 ayat 26. 3, 2, 1. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Saudara, saya bisa pastikan Anda tahu Yesus marah di ayat ini, amin. Dan saya baru sadar setelah saya pelajari baik-baik tentang kebenaran firman ini, bahwa kalau Yesus marah tuh sadis banget. Ya, orang dibilangin ketularan ular beludak dan sebagainya. Nah, apa yang bikin Yesus marah? Hal yang pertama adalah kemunafikan. Yesus paling gak suka sama orang yang munafik. Oleh karena itu kita perlu belajar tidak munafik. Yang mau katakan amin. Bagaimana caranya kita belajar gak munafik? Saya mau bagi beberapa hal. Yang pertama, belajarlah apa adanya. Jujur dan terbuka. Ini sulit buat beberapa orang untuk tampil apa adanya, menjadi diri sendiri, jujur terbuka. Kita perlu belajar karena tadi firman Tuhan bilang gini, kamu tampak benar di depan orang, tapi sebenarnya di dalamnya enggak. Yang paling penting itu bukan apa yang dilihat orang. Yang paling penting itu bagaimana kita yang sebenarnya di mata Tuhan. Tapi seringkali kita terjebak untuk jaim, enggak jadi diri sendiri. Satu kali saya khotbah di sebuah gereja di Jawa Timur. Saya duduk di kursi kehormatan pembicara di depan, kemudian saya lihat WL-nya. WL-nya agak lucu. Dia bilang gini, saudara-saudara, mari kita naikkan pujian kita dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Ngomongnya lama, ditarik-tarik. Kelamaan, gua gak sabar. Di kursi itu saya langsung gini, kacau nih orang, ngantuk gua, lama banget ngomongnya. Udah lu nyanyi aja, gua yang ngomong. Gitu kan? Iya dong, WL tuh mesti ngerti, dia gak boleh banyak ngomong. Emang tugas dia nyanyi, gitu loh. Ngomongnya banyak, udah gitu ditarik-tarik lagi kayak Syahrini. Ada Syahrini gak di sini? Enggak ya? Saya gak tahan kalau dengar orang ngomong kelamaan, karena bagi saya waktu itu singkat. Jadi jangan kelamaan ngomong dan jangan kebanyakan ngomong. Dia ngomong lama. Saya pikir oke, gak boleh menghakimi, gak boleh menghakimi. Mungkin memang begitu cara ngomongnya. Santai. Setelah kebaktian selesai, nah bapak-bapak ibu-ibu gini-gini.
Saya tiap kali habis khotbah tuh banyak yang minta ngajak foto bareng. Kecuali di sini. Kurang laris. Setelah selesai, saya udah pada ngantri tuh anak-anak muda ya, ibu-ibu. Bu Heni saya bisa foto. Boleh. Nah tiba-tiba datanglah si WL yang tadi kayak share ini itu. Dia lari-lari, dia bilang ibu pendeta foto sama saya dulu. Ayo lihat sini dulu, 1, 2, 3 cetrek. Dia selfie. Terus gue inget, ini kayaknya WL yang tadi. Kok ngomongnya beda? Tadi ngomongnya syadu. Saudara. Ini ngajak foto, ibu pendeta. Lain, di mimbar lain, di bawah lain. Mari jangan jadi orang yang munafik. Caranya sederhana. Belajarlah apa adanya. Gak usah jaim, gak usah muna. Jujur, terbuka, be yourself. Amen. Saya gak peduli orang gak ngundang saya lagi. Saya kalau ngomong emang kayak gini. Kalau suka diundang, gak suka gak usah diundang lagi. Kan selesai. Kita selalu pengen dipuji orang, kita pengen selalu dikagumi orang. Akhirnya kita terjebak jadi munafik. Saya lihat banyak pendeta kalau di mimbar tuh ngomongnya sampai bergetar-getar. Haleluya. Tapi kalau udah makan bakso bareng gak kayak gitu. Kita pendeta-pendeta kalau ngafe tuh ngomongnya udah yang kayak, gua gak mau khotbah di situ bayarannya kecil, Grab aja habis gitu. Enggak, ini saya ngomong apa adanya. Tapi takut ngomong di sosial media bahwa pengkhotbah itu pekerjaan profesi. Takut dituduh khotbah gue cari duit. Emang dari situ kita hidup, habis mau bagaimana? Lu suruh gue bohong, ya gak usah lah. Gimana caranya supaya kita gak munafik? Belajarlah tulus. Tulus itu sederhana. Mulut sama hati kudu sama. Jangan ngasih orang makan, silakan dimakan. Tapi dalam hati gini, jangan kebanyakan. Gitu. Wah dihabisin gitu. Gak tahu tuh dia kue Xinjia mahal. Itu kue lapis 800.000 tuh. Anaknya dibawa lagi, aduh habis dah gitu. Dengar saudara, belajar tulus, mulut sama hati harus sama. Muka ini mencerminkan hati. Biasanya orang yang apa adanya, tuh mukanya gak bisa bohong. Dia gak demen mukanya kelihatan. Nah saya termasuk yang kayak gitu. Begitu gak suka sama orang kayak naik langsung. Mukanya tuh auranya langsung beda. Tapi gereja seringkali jadi tempat yang membuat orang jadi munafik. Sorry to say, di pintu lift tuh kayak ada screeningnya. Begitu kita keluar, ting pintu tuh, muka kita berubah. Di mobil habis berantem sama istri. Begitu sampai lift pintunya, di lift aja masih berantem loh kalau nggak ada orang. Begitu pintu buka kayak ada screening, muka kita berubah. Ketemu ibu pendeta, apa kabar? Ibu Evelyn kan manis banget gitu kan. Nyegerin kalau ketemu tuh seneng gitu loh. Saya tuh kalau pria saya naksir loh Pak, bener. Cantik banget ibu gembala Anda. Begitu ketemu ibu gembala, apa kabar gitu kan. Langsung, oh baik Bu, luar biasa, haleluya. Padahal habis berantem sama suaminya. Dengerin, mulut itu dan hati harus sama. Jangan muna. Kalau emang lagi gak oke ya ngomong. Ya puji Tuhan, gitu dong. Berintegritas. Belajar gak munafik tuh kita mesti ngerti apa arti integritas. Integritas tuh gini, apa yang dilihat orang sama yang gak dilihat orang harus sama. Apa yang kita ajarin harus kita hidupin. Gak ada munafik. Tahu gak anak kita adalah alat sensor integritas yang terbaik. Suami saya tuh pembalap. Begitu dia ngebut, lampu kuning, blek merah. Kadang-kadang kita mikir apa? Nanggung ngerem, gas lebih kencang. Ini saya gak ngajarin, tapi cerita sebenarnya. Anak saya langsung di belakang bilang gini, Papa, it's a red light. You should stop. Papa lampu merah, Papa harusnya berhenti. Integritas kita tuh yang jadi alarm tuh anak kita biasanya. Mama khotbah, gak boleh gosip. Tapi tadi mama sama tante itu ngomongin anaknya katanya gitu. Wih anak gue nih. Nih saya khotbah nih mesti hati-hati ntar pulang dikoreksi. Tapi it's good isn't it? Kita udah salah galakan kita.
Udah kamu anak kecil diam aja gitu kan. Tapi padahal harusnya kita senang. Gimana belajar jadi orang yang gak munafik. Ada lagi nih, kita gak ngajarin yang kita gak hidupin gitu loh. Kalau Anda terjebak, wah disuruh khotbah sama Bapak Pendeta. Gua nggak paham nih, temanya nggak bisa nih. Ya bilang, saya ajarin ya. Ada yang sering disuruh khotbah sama Bapak Gembala stres karena pengusaha disuruh khotbah, biasanya ngerenungnya sebulan. Saya kasih kuncinya, kasih tahu gini, sorry Pak, saya tidak menguasai bidang ini. Tolong jangan halangi pekerjaan Roh Kudus dengan tema gitu. Amin. Menjaga kemurnian hati. Bagaimana caranya kita nggak munafik? Hati mesti murni. Hal yang menghalangi kita untuk tidak murni adalah ini. Kita nyimpen dosa. Oh jelas, kalau kita nutupin perselingkuhan kita nutupin dosa kita, hati kita nggak akan murni. Karena kita akan terus tutup dan bohong dan bohong. Kita melayani Tuhan sebenarnya udah merasa tertuduh, tapi kita tutupi terus. Hati kita nggak murni. Caranya gimana supaya kita kembali murni kalau ini terjadi? Sederhana, firman Tuhan bilang, salinglah mengaku dosa dan saling mendoakan Anda sembuh. Berarti harus akui dosamu kepada seseorang dan minta didoakan. Anda sembuh. Sekali lagi kata mengakui adalah bicara supaya enggak ada kemunafikan di hidup kita. Dan motif jahat. Jadilah orang yang punya hati yang baik, yang tulus sama orang gitu loh. Jangan punya motif jahat. Saya kadang-kadang heran kalau orang tuh bisa punya agenda di belakang apapun yang dilakukan. Itu kerja keras loh untuk buat itu. Kita kan jadi mikir 2 kali. Dan bagaimana melakukannya saya tidak paham. Coba punya hati yang tulus. Hati kita murni gitu. Apa yang kita ngomong ya apa yang ada di hati. Lebih nyaman, hidup lebih tenang, gak usah capek. Yang terakhir tentang kemunafikan. Kenapa kita sering jadi munafik? Kita pengen selalu kelihatan benar di depan orang. Kita pengen selalu dipuji dan diancungin jempol. Lu sih hebat, suami yang keren, istri yang luar biasa, manis di luar dan manis di dalam, kata Pastor Timothy. Kebanyakan istri kan gak gitu ya. Kalau di luar dandan cakep banget, terus kalau nyapa orang, shalom. Gimana Jeng? Baik-baik? Puji Tuhan, begeter-geter dikit ya. Tapi di rumah nyablak banget bos. Sama suami jutek abis. Suami pulang gak diladenin. Suami lapar gak dikasih makan. Suami bilang gini, Mah kita makan apa? Lu tanya dong sama pembantu, emang gue pembantu rumah tangga? Gitu ngomongnya. Mah kita mau kemana? Terserah. Mau makan apa? Nanya melulu. Jadi pemimpin rumah tangga mutusin kek gitu. Ngomongnya gak enak mulu. Makanya istri-istri tuh mesti belajar sama sekretaris yang manis. Kalau bos ke kantor ditanyanya apa? Dibilangnya apa? Di pintu. Pak gunting rambut tambah muda 10 tahun loh gitu. Bapak mau minum kopi? Seperti biasa ya. Aduh, siapa yang gak betah tinggal di kantor, ditungguin sama sekretaris segini manis? Listen, kalau kita mau gak munafik, caranya gampang. Rendah hatilah untuk dikoreksi orang. Jangan takut dikasih tahu orang kesalahan kita. Kita gak sempurna, kita semua perlu belajar. Gak selalu apa yang saya ngomong benar. Ada orang tegur saya bilang terima kasih. Ada hal yang kita buat gak tepat. Nah yang paling sulit gini, rendah hati untuk dikoreksi bawahan. Staf saya berani ngomong sama saya dan panggil saya, Bu Heni saya boleh ketemu ibu mau bicara 4 mata. Saya bilang 8 mata juga gue ladenin. Duduklah kami berdua dan dia bilang gini, Bu ibu jangan marah-marah kayak gitu. Wih saya senang. Ada staf yang berani kasih tahu kelemahan saya, menurut saya itu hal yang positif. Bahwa kita nggak jaim. Orang berani tegur kita. Coba kita nggak mau dikoreksi. Kita akan semakin munafik dan menutupi kelemahan kita. Kalau memang kita nggak baik-baik saja, ya katakan doakan ya. Kita mungkin nggak perlu cerita, tahu nggak suamiku begini terus, begitu terus. Nggak perlu jelek-jelekin suami sendiri juga kali. Tapi cukup bilang gini, doakan ya. Selesai. Belajarlah nggak munafik. Makanya gereja jangan jadi tempat penghakiman. Amin. Yesus menghabiskan
90% masa hidupnya bersama keluarganya. Tahukah Anda bahwa Yesus memulai pekerjaannya dalam Lukas 3:23 itu umur berapa? 30 tahun. Umur berapa Yesus naik ke surga? Ada yang tahu? 33,5 tahun. Kalau sekolah kita biasa itu diajarin. 33,5 tahun Yesus naik ke surga. Perhatikan firman Tuhan, Lukas 3:23, ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Berarti dari 30 tahun ke 33,5 tahun Yesus ke sorga, berarti Yesus hanya menghabiskan berapa tahun pelayanan di dunia? 3,5 tahun. Ngapain aja Yesus 30 tahun saudara-saudara? Misi Yesus yang terbesar, Yohanes 3:16 adalah menyelamatkan manusia. Menyatakan kasih Bapa buat dunia. Tapi kenapa Yesus baru keluar umur 30? Padahal bule rata-rata umur 18 sudah dianggap mature enough untuk keluar rumah. Tapi Yesus keluar umur 30. What's wrong? Saya belajar tentang ini dan saya baru ngerti. Jesus spent 90% of his lifetimes with his family. Yesus ngabisin 90% umurnya bersama keluarga. Kenapa? Jadi teladan buat kita. Bahwa family shapes the real you. Percuma Anda jadi berkat di luar kalau Anda tidak jadi berkat di rumah sendiri. Tapi sebaliknya, kalau Anda bisa belajar jadi teladan di rumahmu sendiri, di tempat di mana Anda bisa jadi diri Anda yang sebenarnya, Anda bisa jadi teladan di mana-mana. Let me explain. Ada di sini yang ibu-ibu yang perlu make up dulu baru say good morning ke suaminya. Ada di sini ibu-ibu yang harus pasang bulu mata palsu dulu baru keluar kamar? Ada yang udah nempel ya. Saya nggak akan bilang itu munafik, itu fashion. Yeah. Even though I don't have it. Kita jadi diri sendiri banget di rumah. Setuju katakan amin. Kita keluar kamar dengan bau naga, baju robek-robek semua, baju nggak jelas gitu kan. Tampang kucel kayak singa rambutnya. Tapi kita fine, kita feel nyaman, kita keluar. Kita gak merasa dihakimi, kita jadi diri sendiri, that's home. Disitulah yang paling penting ketika kita belajar jadi teladan di tempat kita bisa jadi diri kita sendiri. Dan kita bisa jadi teladan buat keluarga kita. Saya percaya kita bisa jadi teladan buat orang-orang di luar sana. Ada firman Tuhan yang berkata bahwa seorang nabi, kata Yesus, ditolak di keluarganya sendiri, di lingkungannya sendiri. Itu case-nya berbeda dengan Yesus melayani di rumah tangga. Jadi yang menolak Yesus adalah lingkungannya di mana dia dibesarkan. Tapi keluarganya ada bersama dia sampai dia disalibkan. Bisa paham? Mungkin Anda punya mertua yang gak sayang sama Anda. Mungkin Anda punya mertua yang selalu jelek-jelekin Anda. Tapi saya mau bilang gini, disitulah Anda diuji, Anda bisa jadi teladan bagi dia atau tidak. Ngomong kasih itu gampang kalau semua orang baik sama kita. Anda dikasih makanan terus sama mertua, terus Anda baik sama mertua. It's very easy, too easy. Tapi kasih itu dibutuhkan seperti obat. Justru di saat Anda sakit, Anda cari obat. Justru ketika Anda disakiti sama orang, disitulah kasih dibutuhkan. Anda hanya bisa membuktikan kasihmu yang sesungguhnya ketika Anda disakiti. Anda balas gak kejahatan orang atau Anda tetap berbuat baik sama mereka. Amin. Saya tantang Anda, kalau Anda jadi teladan, Anda khotbah, mertuamu yang selama ini jahat mau duduk dengerin Anda khotbah. Anda sudah lewat. Hidup di bawah tekanan dalam rumah tangga gak gampang. Tapi bagaimana firman Tuhan mengajar perempuan-perempuan bahwa tanpa perkataan dia akan memenangkan suaminya yang belum mengenal Tuhan. Perempuan kebanyakan ngomong. Saya saranin buat cewek-cewek yang cerewet, belajarlah firman Tuhan dan jadi lambang khotbah. Kenapa? Anda akan habiskan berapa ribu kata di mimbar, Anda pulang sampai rumah Anda diam saja. Kayak saya. Udah capek ngomong di luar, di rumah diem. Suami saya aman. Malah suami saya gemes.
cerita dong gitu. Saking saya malas ngomong dipaksa cerita. Saya selalu bilang, ya gitulah gitu. Habis capek, lu dengar khotbah gue aja gitu. Saudara, belajarlah jadi teladan di rumah sendiri. Dimulai dari rumah. Pelayanan tuh dimulai di rumah. When you can be an example at home. When you can be a blessing at home. Ketika Anda bisa jadi berkat buat keluargamu sendiri. Buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu, buat mertuamu. Listen, Anda akan jadi berkat bagi dunia. Amen. Ministry starts from home. Yang kedua, hal yang paling Yesus gak suka selain kemunafikan adalah roh agamawi. Mari baca sama-sama Markus 3. 3:21. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Ayat keempat, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tapi mereka itu diam saja. Ayat kelima, ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkan maka sembuhlah tangannya itu. Bagi orang Yahudi, hukum hari Sabat itu harus wajib. Di Israel pada satu kesempatan saya pergi ke sana, karena baru pertama kali ke Israel, saya tidak tahu kalau di hotel-hotel itu lift pada hari Sabat dipisah antara untuk tamu biasa dengan orang Yahudi. Saya tidak ngerti, jadi saya asal masuk lift. Terjebaklah saya turun dari lantai 16, masuk di dalam lift orang Yahudi. Nah, yang udah pernah ngerasain angkat tangan. Saya cerita. Ternyata ada larangan pada hari Sabat bagi orang Yahudi menyalakan lampu. Get it? Lift itu, waktu saya masuk, nyala semuanya. 16, 15, 14, terus sampai ke G. Nyala semua. Wah, saya kan orangnya apa-apa mau cepet. Gak sabaran gue lihat lampunya nyala semua. Di dalam ada bapak-bapak orang Yahudi berdiri tenang-tenang. Dalam hati saya, di Indonesia yang tukang nyalain semua pintu lantai itu anak kecil. Di sini orang tua, kurang kerjaan dalam hati saya gitu. Maklum, norak. Saya begitu lihat, kok nyala semua? Kacau. 16, ting, pintu buka. Tutup. Percaya nggak? Saya jadi penjaga lift hari itu. Gue pencet, close. Tutup, dek. Turun, ting, pintu buka. Tiap lantai. Saya pencet lagi, close. Dek, buka lagi, ting, glek. Turun lagi, ting, glek. 16 lantai. Saudara ngobrolnya aja masih keki sampai hari ini. Dengar baik. Hukum hari Sabat itu kudu wajib bagi mereka. Dan kebayang, begitu kental roh agamawi di sana. Sampai Yesus berhadapan dengan mereka, ada orang sakit di situ yang tentu hati Yesus tuh ingin nyembuhin. Mereka malah mau mencoba Yesus dan kerennya Yesus bilang gini. Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Pelajaran apa yang kita bisa belajar? Orang yang agamawi sering membuat aturan yang menyulitkan orang untuk datang sama Tuhan. Roh agamawi itu membuat orang lebih senang menghakimi daripada mengasihi. Gereja banyak aturan. Bukan saya bilang gereja nggak boleh punya aturan. Tapi beberapa gereja aturannya menyulitkan. Terlalu agamawi sampai rasanya nggak ada tempat buat orang yang nggak ngerti untuk menyesuaikan diri. Satu kali saya menemani suami khotbah ke Bandung. Waktu itu saya datang dengan memakai celana kulot. Ibu-ibu ngerti celana kulot? Kulotnya saya itu panjangnya di bawah lutut.
Kemudian saya nemenin suami saya khotbah. Pulang, ibu-ibu di gereja itu bilang gini, istri pendeta nemenin suami pelayanan pakai celana pendek, katanya gitu. Nah saya baru sadar, gereja-gereja di Indonesia itu mewajibkan ibu-ibu tuh pakai rok panjang. Nah sampai ketika saya mengawali pelayanan saya di Indonesia waktu itu, saya dari nggak punya rok panjang terpaksa beli. Rok panjang semata kaki warna hitam, gue masih inget tuh. Lah yang namanya nggak biasa pakai rok segitu, keselimpet you know. Sulit sekali untuk diterima di gereja tuh sulit menurut saya ya. Sampai gue kadang-kadang keki, saya pakai celana jeans cuma robek di lutut dihakimi. Pendeta khotbah nggak sopan gitu. Mulai sekarang saya udah nggak peduli. Lu suka undang gue, lu nggak suka nggak usah undang. Gaya. Terlalu banyak penghakiman. Kan gue jualan, gue mesti pakai baju yang gue jual ya nggak? Ini ada loh di depan. Ya kalau masih ngikutin aturan gereja, gue mesti jual rok panjang mulu, siapa yang beli? Udah punya hatu juga nggak beli lagi, ya nggak? Well listen, apa yang saya contohkan ini mungkin terdengarnya very shallow. Tapi bicara soal aturan, gereja terlalu banyak sih menurut saya yang bikin aturan-aturan yang bikin sulit orang datang sama Tuhan. Ada salah satu gereja yang mengajarkan harus mandi bersih baru bisa doa. Lah, gue bilang, lah kalau bangun tidur saat teduh masa mandi dulu? Masa sikat gigi dulu? Terlalu banyak aturan manusia yang bikin sebenarnya. Bahkan sorry to say, agama aja manusia yang bikin sebenarnya. Yesus gak pernah bikin agama Kristen loh, you know. Kata Kristen itu muncul tentang kemiripan dengan Kristus, gak ada hubungannya sama agama sama sekali. Orang yang agamawi cenderung lebih sering menghakimi orang dan bikin orang sulit untuk datang kepada Tuhan. Tadi saya di kebaktian pertama bahas tentang ini, core of our mission. Ketika Tuhan kirim jiwa-jiwa, ya GBI Paniko bicara soal Pentakota ketiga bahwa ada tuaian jiwa-jiwa, oke. Sekarang gereja siap gak terima jiwa-jiwa? Ketika Tuhan benar-benar jawab doa saudara dan Tuhan kirim jiwa-jiwa, what do you expect? Mereka datang pakai rok panjang hitam gitu? Come on. Bicara soal Tuhan kirim jiwa-jiwa, what do you expect? Saya kasih tahu. Mereka akan datang dengan pakaian mereka yang sebenarnya. Ada yang bakal pakai celana pendek. Mereka suka. Akan ada yang datang pakai rambut hijau, kuning, merah. You like it or not, that's there. Mereka akan datang dengan baju nerawang. Mereka akan pakai tank top. Mungkin ada yang ngerasa pakai sandal jepit aja. Do you judge them? Anda akan bilang gak kudus? Anda akan bilang gak layak, gak boleh datang ke gereja? What do you gonna say? Saya mau bilang gini, roh agamawi menghalangi orang datang kepada Tuhan. Tapi kasih menyelamatkan orang. People don't care about rule, people care about Jesus, gitu dong. Tapi kalau mereka sudah ada di dalam, mereka sudah dibina, mereka sudah bertumbuh, mereka akan sadar dan ngelihat, gue lain nih, gue harus berubah. Jangan sering merokok, jangan sering ini begini. Kita menghakimi perbuatan-perbuatan mereka sementara mereka belum ngerti kebenaran. Ini masalah. Peduli amat dia masih ngerokok setelah ibadah, yang penting dia mau ke gereja supaya dia punya kesempatan dengar firman, kebenaran, bertumbuh, berubah dan berhenti sendiri. Seringkali kita expect orang datang udah sempurna. Ngomongin di mana-mana, kacau, kawin cerai 3 kali, udah gak sederhana sebenarnya, lu ngiri aja. Jomblo cari jodoh tuh susah. Tapi yang udah turun mesin bisa ganti 3 kali, keren gak? Kita suka ngomongin orang, sebenarnya cuma satu, kita ngiri aja. Yesus ingin kita belajar mengasihi, bukan menghakimi. Anda gak bisa mengasihi orang kalau di kepalamu terus mengecam orang. Anda doa untuk jiwa-jiwa, listen up. Akan datang orang-orang yang tatoan ke sini. Dari kaki sampai kepala. Terus jemaat norak, ngeliatin semua. Dari mulai asyar biasanya. Shalomnya udah gemeteran. Shalom, Bapak salah tempat? Salah tempat?
Ini gereja Pak, gereja. Emang nape? Masih bersyukur mereka mau datang ke gereja, berarti mereka merasa mereka butuh Tuhan. Orang tuh datang ke gereja bukan sekedar agama, dia orang datang tuh mereka butuh Tuhan, mereka pengen denger khotbah. Apalagi udah dipromosiin di sosial media, gereja mesti siap. Jangan expect mereka datang tuh udah suci, udah kudus, udah pakai jas. Come on. Jangan banyak aturan yang membuat orang gak bisa diselamatkan, intinya itu. Anda mau bikin aturan, gak boleh bawa bakso ke sini, fine. Bisa diterima? Bisa dong. Kalau kotor lu gak mau bersihin, rusak lu gak mau ganti, ya jangan bawa bakso ke sini, selesai. Toilet tolong jangan buang tisu ke dalam. Aturan yang bisa diterima. Tapi urusan orang mau datang pakai baju apa, tatonya naga, udah biarin aja. Tato alis aja susah ngapusnya apalagi naga. Amin. Saya kadang-kadang gemes sama gereja yang terlalu banyak aturan yang menghakimi gitu loh. Yesus menyelamatkan Sakeus. Dia dihakimi. Orang-orang bilang gini, ih Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Bayangin Yesus yang super duper kudus dan keren aja dihakimi. Gimana orang berdosa? Tapi Yesus gak minta Sakeus mandi dulu kembang 7 kali 7 malam baru dia nginep rumahnya, enggak. Sakeus masih dalam keadaan berdosa ketika Yesus bilang, Sakeus segeralah turun, aku mau menumpang di rumahmu. Dan saat itu juga Sakeus ajak Yesus ke rumahnya, cuma ngeteh-ngeteh ngopi-ngopi dan Sakeus bertobat. Nggak ada kejadian hebat di Alkitab tentang pertobatan Sakeus di mana ditulis Yesus khotbah, Yesus buat mujizat, nggak ada. Yesus cuma satu yang dia lakukan, dia tidak menghakimi, selesai. So one day adalah salah satu orang yang temen yang saya tahu dia dulu orang dalamnya GBI. Buka gereja di luar negeri. Entah bagaimana perlakuan pusat terhadap dia, dia kecewa, dia pulang dan tidak mau tahu lagi yang namanya gereja. Pahit luar biasa. Dia ngilang, dia jadi anak nakal, dia balik lagi ke dunia ya. Karena kecewa dan gak ikut Tuhan larinya nakal ya, main perempuan dan sebagainya. Hidupnya hancur lagi. Padahal udah ngerti kebenaran loh, udah pendeta loh. Kemudian setelah lama gak ketemu, satu hari dia ketemu sama salah satu teman saya, hamba Tuhan juga. Sekarang teman saya ini balik lagi ikut Tuhan. Sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan. Dia cerita semalam, sederhana banget pertobatannya. Tahu gak apa? Ketika dia ketemu sama teman saya yang hamba Tuhan ini. Teman saya ini gak menghakimi dia sama sekali. Gak nanya gini, kemana aja lu bro? Enggak. What's going on? 5 years ago gitu. Ada apa dengan 5 tahun yang lalu? Nggak ngungkit-ngungkit masalah dia dengan GBI dan sebagainya. Just be friend. Kadang-kadang ketika kita mau coba bawa jiwa kepada Tuhan, lupakan semua ilmu penginjilan yang Anda belajar di SOM. Lupakan. This is a real life. Ilmu menyelamatkan jiwa paling tokcer adalah kasihi orang dan bangun hubungan. Jadilah orang yang bisa dipercaya dan jadilah orang yang baik. Nggak usah harapin dia ikut ke gereja. Berbuat baik aja sama dia. You know, kasih itu memenangkan jiwa jauh lebih banyak dari semua aturan-aturan liturgi kita. Yang setuju katakan amin. You cannot love people if you judge them. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Saya go to the next one. Apa yang bikin Yesus marah? Yang ketiga, orang Kristen yang cari aman. Ayat yang ini kita baca sama-sama Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, baca sama-sama, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.
Di dalam mengikut Tuhan, nggak ada kata nyaman, nggak ada kata aman. Yesus nggak janjikan itu. Tapi dia janjikan kelegaan dan keselamatan. Waktu Anda pertama kali kenal Tuhan, doa apapun kayaknya dijawab. Cepat banget ya. Doa apapun dijawab, doa apapun dijawab. Tapi berjalannya waktu Anda ngalamin ujian. Bedakan dua hal ini, ujian dan pencobaan. Ujian itu diizinkan Tuhan, cobaan itu dari si iblis. Sakit penyakit, musibah itu dari iblis. Ya, karena Tuhan bilang dalam firman Tuhan, dia tidak bisa dicobai dan dia tidak mencobai siapapun. Nah, ketika kita ngalamin ujian, pencobaan, listen. Jangan meninggalkan Tuhan, apalagi kecewa sama Tuhan. Banyak orang Kristen cuma mau berkatnya Tuhan. Cuma mau sisi kasihnya Tuhan. Tapi banyak orang Kristen melupakan berita Injil yang terbesar adalah salibnya Tuhan. Ketidakseimbangan dalam iman adalah ketika kita selalu berdoa minta berkat, tapi kita lupa minta kekuatan menghadapi apapun tantangan ke depan. Percayalah tahun 2019 sekalipun tidak gampang, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kita tidak pernah dijanjikan hidup yang mudah mengikut Tuhan. Tapi saya mau bilang gini, banyak orang Kristen zaman sekarang, imannya lembek. Doa dijawab baru I love you Jesus. Kalau jomblo umur 35 gak dikirim-kirim, udah mulai goyang tuh biasanya. Mulai carinya ke bar, cari yang jodoh.com, apa gitu-gitu. Dulu, wah, kalau cari jodoh harus yang seiman. Anak Tuhan, pelayanan, ketemunya harus di gereja. Aduh, kalau yang di gereja nih udah pada kawin semua gimana lo? Banyak. Tapi setelah 35 mulai goyang. Ada sih Bu, gak seiman sih Bu. Tapi saya yakin saya bisa menangkan dia. No kan? Udah mulai goyang. Saudara, harusnya sebagai orang Kristen tuh kita gak boleh takut hal-hal yang sulit. Gak boleh takut menghadapi masalah apapun dalam hidup kita. Justru iman kita bertumbuh di tengah-tengah kesulitan. Orang-orang yang selalu mencari jalan yang mudah gak akan belajar apa-apa. Waktu Anda sekolah, makin naik kelas ujiannya makin susah atau makin gampang? Makin susah. Saya perhatikan kenapa bangsa Israel dibikin putar-putar di padang gurun. Sebenarnya di ayat sebelumnya Tuhan udah jelaskan, Tuhan takut mereka menyesal dibawa keluar dari Mesir, jadi diputar-putar dulu. Kecenderungan manusia, kalau hidup serba nyaman, berkat melimpah, istri baik dan setia, anak pada nurut dan pinter-pinter. Kita cenderung tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bersyukurlah kalau di dalam fase hidup kita ada hal-hal yang Tuhan goyang. Kekhawatiran dan rasa takut sedikit membuat kita bergantung kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Kalau Anda naik pesawat, sebelum dengar lion jatuh, kadang-kadang lupa doa enggak? Apalagi kalau udah keseruan nyalain film. Trip keluar negeri kan filmnya banyak tuh. Begitu seru nonton film lupa doa enggak? Jujur, ada yang pernah lupa doa? Tapi begitu angin goyang pesawat kita, deredak, langsung ngapain? Jesus, Jesus, Jesus. Oh haleluya Jesus. Langsung bahasa roh ya Kak. Begitu dengar lion jatuh, gue jamin tuh pada gak mau naik pesawat sebulan itu. Tapi naik pesawat pertama langsung berdoa. Dalam nama Yesus. Sampai nyampe. Kekhawatiran dan rasa takut itu ada baiknya. Terlalu banyak tidak baik. Tapi sedikit saja rasa takut dan kekhawatiran membuat kita mengandalkan Tuhan. Orang yang gak mau lewatin kesulitan hidup. Cengeng, maunya nyaman, maunya berkat, maunya semua Tuhan jawab. Saya mau bilang gini, bukan berarti kita harus berharap, oh didatengin penyakit, oh didatengin masalah. No, tapi in reality hidup kita gak selalu baik-baik saja. Bisnis gak selalu oke. Tapi justru disitulah kita diuji. Apakah kita tetap memilih kebenaran atau cari jalan yang gampang? Saya selalu percaya bahwa kesulitan itu membuat kita kuat. Amin.
Orang yang mengasihani diri sendiri nggak akan melihat kekuatan yang ia miliki. Tuhan itu mendidik kita, melatih kita jadi pahlawan yang kuat. Kata Daud gini, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jariku untuk berperang. Enggak ada pahlawan iman di Alkitab yang enggak melewati masalah. Semuanya ngalamin ujian iman yang luar biasa. Tapi ujungnya adalah mereka beroleh kemenangan dan janji Tuhan. Kalau orang Kristen zaman sekarang, parkir susah, AC enggak ada, kursinya enggak nyaman, biasanya sepi gerejanya. Saya ini tidak pilih-pilih mau khotbah dimanapun. Mau gereja jemaat cuma 20 saya khotbah, jemaat 2000 saya khotbah. Jadi saya lihat ketika gereja ini panas, duduknya nggak enak, parkirnya susah. Aduh sepinya minta ampun tuh gereja. Tapi begitu gerejanya, udah kayak bioskop kursinya, ngekuk gitu. Rame banget. Yang saya sebel tuh saking nyamannya. Khotbahnya gue jadi berat. Kenapa? Pada merem-merem. Saya udah kayak gini aja masih. Makanya bertobat. Jangan begadang malam minggu. Nyapain pendeta. You know? Saudara dengar. God can use anyone, even your enemies. And God can use anything, even though your problem, to bring you to His perfect plan. Kalau Anda punya iman, Anda harusnya percaya masalah apapun yang terjadi dalam hidupmu, orang mau jahat sekalipun dalam hidupmu, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan sanggup mengubah niat jahat orang jadi kebaikan buat kita. Hal-hal yang buruk sekalipun Tuhan sanggup ubah untuk kebaikan kita, katakan amin. Kalau Anda punya iman, jangan cengeng menghadapi apapun. Percayalah kepada Tuhan yang gak akan pernah meninggalkanmu. Sometimes Tuhan perlu biarin kita struggle sendiri. Supaya Tuhan bisa menguji hati kita. Apakah kita cinta Dia atau cuma berkatnya. Sometimes Tuhan izinin kita nangis. Supaya karakter kita jadi lebih bagus. Anak yang dimanjain apa-apa dikasih. Biasanya blow on dan manja. Tapi anak yang dari kecil dididik orang tuanya. Kamu jangan ngarepin harta apa-apa. Kamu kerja sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh. I can give you wealth for one day, but you can ruin it at that second. Tapi kalau mereka belajar sungguh-sungguh, harta itu aman di tangan mereka. Tuhan juga sama. Dia gak mau segampang itu. Dia berkati kita, lalu kita berubah. Karena manusia pada dasarnya punya hati yang sangat fragile terhadap berkat. Banyak orang tadinya baik, tadinya tulus cinta Tuhan. Tapi begitu diberkati Tuhan, berubah. Jadi serakah, gak cinta sama manusia. Lihat banyak pemimpin di bangsa kita. Gak takut Tuhan, jahat, mementingkan diri sendiri. Gendut-gendutin perut sendiri. Korupsi, gak berintegritas, come on. Why? Karena harta kalau tidak jatuh di hati yang tepat, akan jadi pisau bagi dia. Akan jadi racun yang mematikan dia. Mari jangan teriak, bilang Tuhan jahat. Go through your struggle with faith. Lewati pergumulanmu dengan iman. Karena Yesus gak suka orang yang selalu mau hidup yang gampang. Amin. Yang berikutnya. Yesus paling marah sama orang yang menyepelekan pelayanan anak. Markus 9 ayat 42. Baca sama-sama. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Ingat perkara cowok buaya ke laut aja? Nah, ayat ini persis kayak gitu. Anda menyesatkan pelayanan anak, mati aja, kasarnya gitu. Yesus paling marah kepada orang-orang, gereja-gereja yang menyepelekan pelayanan sekolah minggu. Di banyak gereja, pelayanan sekolah minggu hanya jadi tempat penitipan anak biar gak ganggu orang tuanya. Orang tuanya dipandang sebagai aset yang lebih berharga daripada anak-anaknya karena sumber income-nya papa mamanya. Tapi listen up, gereja jadi lebih penuh kalau sekolah minggunya bagus. You know that? Why? Karena kemana anaknya pergi orang tuanya ikut.
Kita sebagai orang tua tidak boleh egois. Yang penting gua yang dapat firman. Yang penting saya yang bertumbuh. Saya yang dengar firman yang bagus-bagus. Anak-anak juga harus bertumbuh. Mereka mesti ngerti kebenaran dari kecil. Justru nilai-nilai kebenaran itu harus ditanamkan di golden age sebelum umur 12. Which is sekolah minggu dong. Teen dan youth. Gereja di seluruh Indonesia yang saya keliling. Ditinggalkan anak-anak muda usia teenager sama youth. Sekolah minggu sepi, tapi mereka kebanyakan ikut karena terpaksa papa mamanya bawa. Saya sedih ngelihat sekolah minggu yang cuma gini, digelarin karpet, dinyalain TV, udah anaknya suruh main gitu. Apa yang kita ajarkan? Listen, jangan sampai kita berpikir orang tuanya adalah aset dan anak-anaknya cuma pengganggu aset kita. Maka kita bikin penitipan anak. Serius yuk pelayanan anak. Sama penting jiwa-jiwa itu bagi Tuhan. Sama penting anak-anak kita. Tidak hanya kita yang butuh firman, mereka pun butuh mengerti kebenaran dan bertumbuh dalam iman. Yang mau katakan amin. Yang terakhir. Sebelum saya masukin ke terakhir. Orang tua, pastikan Anda jadi teladan bagi anak-anak Anda. Parenting matters, amin. Jangan bilang sama anakmu, jangan ngomong jorok kalau Anda sendiri ngomong jorok. Jangan bilang sama anakmu, jangan suka bentak-bentak orang, Anda sendiri maki-maki pembantu. Jadilah teladan bagi anak-anakmu. Parenting matters. Yang terakhir. Apa yang bikin Yesus marah? Orang yang mencari keuntungan dengan kedok pelayanan. Saya persingkat ini. Anda tahu kisah dalam Markus 11 ayat 15-18 ini ketika Yesus menyucikan bait Allah, Yesus menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan pedagang burung merpati. What happened? Mari saya ceritakan sejarahnya. Setiap tahun bangsa Yahudi merayakan Paskah di Yerusalem. Orang-orang Yahudi ini ada di seluruh dunia. Nah, mereka setiap tahun diaspora berdatangan dari seluruh penjuru dunia datang ke Yerusalem untuk beribadah, merayakan Paskah. Paskah itu memperingati bebasnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, mereka tidak mungkin bawa kurban persembahan dari negara masing-masing. Jadi mereka belilah di pelataran bait Allah. Yang kedua, mereka harus bayar pajak bait Allah. Nah, karena mereka datang dari negara-negara yang berbeda, mereka perlu tukar uang, money changer. Nah, mereka tukar uang itu di pelataran bait Allah. Karena kebutuhan inilah, para imam-imam mengizinkan para pedagang berdagang di pelataran bait Allah. Mana yang salah? Dalam hal ini, para pedagang bekerja sama dengan pimpinan bait Allah, yaitu para imam, ahli Taurat, orang Farisi, untuk mencari keuntungan atas nama bait Allah. Nah, hewan-hewan korban yang dijual di situ harganya mahal sekali, berlipat kali ganda. Betul-betul diuntungin. Karena untungnya harus dibagi. Dan penukar uang juga begitu. Nah, karena hal inilah Yesus marah dan menjungkir balikan karena mereka mencari keuntungan atas nama bait Allah. Apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat Yesus. Dalam pelayanan Yesus, Yesus malah melakukan yang sebaliknya. Sementara mereka mencari untung, justru di dalam pelayanannya, Yesus tidak berhitung untung rugi. Selesai khotbah, ayat 35 dalam Markus 6, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, maksudnya orang-orang yang dengerin Yesus khotbah, suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini. Ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Lihat, murid-murid disuruh Yesus kasih makan orang banyak, tapi murid-murid malah berhitung untung rugi. Kita harus keluar duit nih kasih dia orang makan 200 dinar. Dalam pelayanannya bukannya Yesus cari untung, Yesus malah nabur. Yesus malah kasih orang makan. Anda akan bilang, Bu, kan dia buat mujizat gak pakai duit. Anda bisa punya duit itu karena mujizat Tuhan juga. Saya dan suami ngalamin mujizat yang luar biasa. Kalau dilihat secara manusia dan secara logika, tidak mungkin hamba Tuhan sepenuh waktu seperti kami, full time, gak punya gereja, gak punya bisnis, gak punya konglomerat, bisa ngasih makan 5.100 anak tiap hari, bisa gaji 100 guru,
bisa ngobatin pasien orang sakit 1.000 tiap bulan, total 10.000 per tahun. Bisa bangunin rumah masyarakat di pedalaman NTT dan lain-lain, sekolah penjara dan bla bla bla. Nggak mungkin kalau tidak punya duit yang banyak secara manusia. Karena ini selalu menjadi pertanyaan banyak orang, dananya dari mana? Dan saya selalu jawab dengan satu kepastian, dari Tuhan. Adalah mustahil bagi saya menolong ribuan orang kalau bukan karena mujizat Tuhan. Seringkali kita berhitung untung rugi dalam pelayanan. Kita nyari untung. Gereja adalah tempat bisnis yang luar biasa. One, butuh LCD, LED, butuh TV, butuh sound system, butuh alat musik, butuh karpet, butuh kursi. Pengusaha-pengusaha biasanya proyekin gereja. Nawarin LED-nya, nawarin AC-nya, nawarin ini. Bahkan ada gereja besar yang sedang bangun, GBI juga. Panitianya ini diaken-diaken yang notabene pengusaha-pengusaha. Jujur, gereja pasti tunjuk bendahara dan panitia itu pengusaha. Supaya kalau duitnya kurang bantulah. Tapi justru pengusaha-pengusaha ini makanin duit gereja. Pembangunannya gak kelar-kelar, duitnya dimakanin sama mereka. Luar biasa. Saran saya gini, belajar dari apa yang membuat Yesus marah. Bahwa kita menguntungkan pelayanan bait Allah. Kalau Anda punya bisnis yang berhubungan dengan kebutuhan gereja. Anda punya bisnis itu kan jualannya bukan cuma ke gereja. Anda kan punya customer-customer lain juga di luar sana. Di luar sana carilah untung sebanyak-banyaknya. Tapi kalau itu urusannya sama pelayanan, gak usah berhitung untung rugi lah. Gereja bayar modalnya aja udah kamsyah. Daripada Anda cuma didoain dan dibilangin Tuhan memberkati. Well gini, saya selalu percaya. Kalau di gereja Anda nggak ngambil untung. Anda cuma bantu aja. Tuhan akan memberkatimu di tempat-tempat lain. Sumur-sumurmu akan dibuat berbual-bual di titik-titik yang lain. Kok nggak ada yang amin? Marah ya sama saya. Saya tutup. Kenapa saya nggak mau ambil gaji dari yayasan ini? Meskipun secara board advisor Tangan Pengharapan bilang, kamu layak, suami kamu layak. Karena kita yang cari dana, cuma kita berdua. Kemudian, kenapa saya nggak mau ngambil keuntungan dari merchandise? Secara kelayakan, layak banget. Kenapa? Saya yang desain, saya yang bikin, saya yang QC, saya yang jadi model, saya yang jual. Masa nggak boleh ngambil 5.000 perak satu piece? Boleh nggak kira-kira teman-teman? Cengli dong, tapi saya nggak ambil. Kenapa? Karena saya tahu ayat ini. Boleh nggak jualan di depan? Boleh. Tapi saya berharap nggak ada yang cari keuntungan, tapi memang murni buat bantu orang. Kita harus menjaga hidup kita dari keserakahan. Karena satu-satunya hal yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan cuma satu, cinta uang. Amen. Mari jaga hidup kita, hindari apa yang bikin Yesus marah. Kita berdoa.